Dulu sebentar. Silakan, silakan. Ya, sudah nampak di sana Pak Jajat? Sudah. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam sehat, salam kemanusiaan, selalu semangat. Kepada yang terhormat Bapak Harif Fadilah selaku Ketua DPP PPNI, Ibu Mustika Sari selaku Sekjen PPNI beserta pengurus jajaran DPP PPNI, seluruh perawat, teman-teman perawat di seluruh Indonesia, dan juga tadi disampaikan oleh Pak Harif ada juga yang dari luar negeri yang berada di ruang Zoom meeting dan live streaming YouTube. Selamat berbahagia di hari ini. Kemudian juga saya sapa Ibu Ketua Hiprodi, Ibu Ambarwati, yang sekarang menemani saya di ruang Zoom meeting ini, beserta anggota Hiprodi yang berada di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bertugas di bandara, di maskapai penerbangan, di lanut-lanut, di KKP, di skadron udara, kemudian di rumah sakit, ada juga yang di satuan radar. Selamat bertugas, mudah-mudahan yang di pelosok tanah air juga di perbatasan mempunyai sinyal yang baik sehingga bisa ikut dalam acara Zoominar ini. Dan yang tidak kalah penting, yang hebat dan luar biasa, ini adalah Ketua Tim Penanganan COVID-19 PPNI, Bapak Jajat yang dengan setia, tidak mengenal lelah, selalu menemani kita melaksanakan Zoominar kali ini setiap hari gitu ya Pak ya. Terus kemudian saya suatu kebanggaan bagi kami Hiprodi untuk ikut berpartisipasi dalam acara Zoominar ini, karena kami tentu saja ingin lebih kenal oleh teman-teman perawat semua. Dan saya saat ini mewakili Hiprodi untuk sharing ilmu tentang 3S, penerapan 3S pada asuhan keperawatan evakuasi medik udara. Namun sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Ini bisa. Perkenalkan, nama lengkap saya Erna Ida Rahayuni Siagandani, namun sering Erna Ida Rahayuni saja. Nomor NIRA saya sudah tertuang di situ. Tempat lahir saya di Jakarta. Pangkat saya saat ini kolonel. Pendidikan saya di Akper Depkes RI Jakarta. Kemudian S1 dan profesi di keperawatan Unpad. S2 juga di keperawatan Unpad. Alamat rumah saat ini adalah di Kota Baru, Parahyangan, Bandung. Jabatan saat ini Komite Keperawatan Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Salamun Bandung, dan juga sebagai staf pengajar di Poltekkes TNI AU Cembeluit, Bandung. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja materi ini karena waktunya hanya 20 menit dan slide saya cukup banyak, jadi mungkin saya bisa lebih cepat. Ruang lingkupnya adalah sejarah sekilas tentang Medivac, penerapan 3S pada askep evakuasi medik udara, dan penutup. Kita mulai dengan sejarah bahwa pada tahun 1930 Boeing Air Transport sudah mengontrak 8 perawat sebagai pramugari yang disebut sebagai The Original 8. Kemudian 15 Mei 1930 Ellen Church, perawat yang menjadi pramugari pertama di dunia yang menerbangi rute Auckland ke Chicago, bertugas untuk menenangkan penumpang yang takut terbang serta merawat penumpang yang sakit selama dalam penerbangan. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, Ellen Church kembali ke angkasa sebagai flight nurse pada Army Nurse Corps dan dianugerahi Air Medal atas kepatriotannya selama perang. Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya, bandar udara di kota kelahirannya, Kreskoewa, diberi nama Ellen Churchill. Jadi betapa pada tahun 1930-an itu perawat sudah namanya sudah diabadikan sebagai bandar udara di negara bagian Amerika Serikat. Dan pada 15 Mei 1930 itu ditetapkan sebagai lahirnya perawat udara di dunia. Sementara di Indonesia, keberadaan flight nurse mulai terlihat saat evakuasi korban perang dengan menggunakan Hercules TNI AU pada saat itu, sekitar tahun 60-an. Perawat telah ikut andil dalam operasi militer seperti Permesta, Dwikora, Trikora, dan Operasi Seroja dengan membawa korban pertempuran menuju rumah sakit yang lebih memadai. Kita kemudian sekilas tentang evakuasi medik udara adalah segala usaha dan kegiatan pemindahan pasien dengan menggunakan pesawat terbang agar dapat diberikan pertolongan medis maksimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Menurut Permenhan nomor 34 2014 bahwa evakuasi medik adalah
serangkaian peristiwa pemindahan korban dari tempat ke tempat lain dengan fasilitas serta SDM kesehatan yang lebih memadai sesuai dengan kebutuhan korban. Sementara evakuasi medik udara meliputi kegiatan evakuasi dengan menggunakan sarana angkutan udara, helikopter, rotor wing atau pesawat terbang fixed wing dengan personil pendukung berkualifikasi dokter penerbangan, perawat udara atau flight nurse dan pembantu perawat udara. Providernya di sini adalah pemerintah sendiri, PMI, Basarnas, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut. Sementara sekarang juga sudah banyak provider yang menyediakan jasa layanan ambulan udara dan transportasi udara seperti yang disampaikan Pak Arif Fadilah tadi ya, dengan cost-nya itu jam terbang itu berupa private. Kemudian kapan beraksinya? Kalau pemerintah biasanya dilakukan pada saat bencana, kemudian tugas-tugas medifek dan juga membawa pasien VVIP. Sementara yang private itu bisa dilakukan kapan saja dan tanpa permintaan. Alasan medifek adalah bahwa memerlukan tindakan medis dan juga keperawatan yang lebih lanjut di rumah sakit yang sarana dan prasarananya dan serta fasilitasnya lebih memadai. Medifek ini bisa dari tempat kejadian ke rumah sakit, dari rumah ke rumah sakit, atau dari rumah sakit ke rumah sakit rujukan, atau pemulangan. Di sini adalah pemulangan pasien dari negara ke negaranya, ke negara lain, atau dari wilayah satu ke wilayah yang lain. Step atau langkah-langkah daripada medical evacuation adalah bahwa kita tetap berprinsip pada prinsip dasar bahwa melihat daripada kondisi pasien. Apakah layak pasien tersebut naik dalam pesawat terbang? Layak untuk diangkut, untuk dilakukan evakuasi. Ini yang penting adalah assessment pada saat pre-flight check. Kemudian kita juga harus menunjuk timnya, siapa saja timnya berdasarkan kasus pasien. Dan perawatnya itu adalah kualifikasi flight nurse, kemudian BPCLS, dan juga sudah sertifikasi ICU yang memang dipersyaratkan. Kemudian persiapan prosedur tindakan, kemudian juga rencana daripada keperawatannya, kemudian persiapan daripada peralatan medis. Ini juga penting, sangat penting. Jangan sampai sekecil apapun alat itu tertinggal. Kita tidak mungkin kembali ke pangkalan awal ketika ketinggalan suatu alat. Atau kita akan mendarat darurat karena ketinggalan alat. Tidak boleh terjadi. Kemudian juga pesawat yang akan digunakan, itu pesawat apa, itu juga harus kita pikirkan tadi rotor wing atau fixed wing. Karena akan berbeda nanti penanganannya. Kemudian rekam medis pasien itu selalu juga melekat di dalam diri pasien. Kemudian kita masuk ke dalam penerapan 3S pada asuhan perawatan evakuasi medis udara, bahwa kita harus paham di dalam lingkungan udara itu ada stresor yang akan mempengaruhi fisiologis daripada tubuh manusia, bahwa ketinggian terbang jelajah atau pressing altitude sekitar 30.000 kaki, itu partikel oksigen itu sudah turun, akan turun, dan juga tentu saja pasien atau penumpang juga akan mengalami penurunan pada saat menghirup oksigen. Kemudian yang biasanya juga saturasi oksigen dalam darah itu turun 5% dari dari angka normalnya, sehingga pada tubuh manusia yang sehat tentu saja bisa melakukan kompensasi. Namun pada pasien atau penumpang dengan gangguan sistem pernapasan atau sistem sirkulasi ini tentu saja akan terganggu. Kemudian tekanan udara yang rendah itu menjadi perhatian di dalam pesawat. Karena tekanan udara di dalam pesawat itu lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara di darat. Hal ini cukup memberikan gangguan, terutama ketika pesawat itu descent. Jadi pada saat akan landing itu biasanya tekanan udaranya juga semakin rendah. Atau pada saat penerbangan lama, kemudian pesawat ini semakin tinggi, tekanan udaranya semakin rendah. Dan hal ini juga banyak menimbulkan efek, terutama pada anak dan bayi, yang menimbulkan telinga yang berdenging. Kemudian juga perlu diperhatikan pada gigi yang berlubang, kemudian juga masalah di saluran pencernaan, kemudian juga sinusitis, kemungkinan juga akan timbul udara yang terperangkap di dalam gigi yang berlubang tadi, atau juga ada pengembangan gas di rongga perut, ya, di rongga abdomen, sehingga akan menimbulkan masalah. Kemudian pada suhu di dalam pesawat itu memang kalau suhu di suatu ketinggian itu memang akan semakin dingin.
Namun demikian di dalam pesawat juga sengaja dibuat suhunya itu menjadi dingin di antara sekitar 20 sampai 24 derajat Celcius.